ini profesi ini bukan profesi kaleng-kaleng. Iya. Kaleng-kaleng profesi advokat. Bukan kaleng-kaleng. Halo kawan-kawan Lawyer on the Street, ketemu lagi bersama saya Yudha Pradana Sikumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Nah, di segmen ini kita membahas segmen inspiratif, tokoh-tokoh inspiratif dalam episode ketiga Lawyer on the Street. Kali ini kita akan kedatangan tamu, mengundang juga tokoh lawyer senior di InHill ya, tokoh pengacara senior yang sudah sepak terjangnya sudah luar biasa. Bahkan sebelum ada undang-undang advokat pun beliau sudah berpraktek di InHill ini, di Riau ini khususnya. Nah, begitu. Siapakah beliau, nantikan di segmen selanjutnya Lawyer on the Street. Oke, kawan-kawan Lawyer on the Street, tadi sudah disampaikan di opening kita bahwa kita mengundang hari ini pengacara senior di Kota Tembilahan, di Kabupaten InHill khususnya. Beliau merupakan senior saya, mentor saya juga di Kabupaten Indragiri Hilir ini, yang mana sangat terkenal dengan low profile-nya, kerendahan hatinya, sangat egaliter sekali dengan masyarakat, saking dekatnya dengan masyarakat. Nah, siapa beliau? Beliau adalah Pak Zainuddin Acang. Beliau ini juga salah satu juga ketua kami di InHill Lawyers Club, yaitu paguyuban pengacara lah yang ada di InHill. Itu ada namanya InHill Lawyers Club. Kebetulan beliau ketua, saya juga sekretarisnya. Nah, di segmen kali ini, di episode 3 inspiratif Lawyer on the Street, saya akan coba mengulas siapa terjang beliau selaku advokat pengacara. Nah, beliau ini berpraktek di sebagai praktisi hukum itu sebelum ada undang-undang advokat, yang mana undang-undang advokat itu kita ketahui adalah undang-undang nomor 18 tahun 2003. Artinya di sebelum undang-undang advokat ini lahir, beliau sudah ada berpraktek, karena beliau adalah pengacara praktek pada waktu sebelum ada undang-undang advokat. Kan para advokat adalah dan para pengacara ini adalah pengacara praktek. Beliau mulai beracara itu 98 sampai hari ini, dan bisa dikatakan beliau sangat konsisten dan berkomitmen terhadap profesi yang mulia ini, yaitu profesi advokat atau pengacara. Oke, kawan-kawan Lawyer on the Street, kita perkenalkan senior saya, mentor saya, Pak Zainuddin Acang. Silakan Pak, perkenalan dulu. Santai aja ya. Santai aja, bisa sampai minum kita rokok, apa-apa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Yudha Sikumbang. Siap. Yang telah mengundang saya untuk hadir dan bincang-bincang terkait dengan profesi advokat khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Nama saya Zainuddin Kasim, sebenarnya nama asli, cuman lebih dikenal di teman-teman itu Zainuddin Acang, lebih singkat lagi Acang. Nah, betul bahwa saya mulai berpraktik pengacara itu sejak tahun 1998. Luar biasa. Ketika itu alhamdulillah saya lulus dari Jogja tahun 97. Kemudian ikut tes di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan alhamdulillah ketika itu dinyatakan lulus dan berpraktek di 3 kabupaten waktu itu. 3 kabupaten dulu pengajar praktek. Ya, 3 kabupaten. Waktu itu saya memang memilih Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pekanbaru. Jadi dulu kalau pengacara praktek tuh minimal
maksimal 3 kabupaten. Ya. Oh, Ya. begitu. Ya, ya. Ya, kenapa saya mengambil Inhil Inhu Pekanbaru, karena satu jalur. Oh, satu jalur. Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, ketika itu jika kita mendapat perkara untuk di 3 kabupaten, ya kita bisa secara langsung. Iya, iya. Tapi misalnya kalau misalnya kita mendapat katakanlah perkara mungkin di kabupaten lain Iya. atau di provinsi lain, kita harus mengajukan permohonan kepada pengadilan tinggi untuk mendapatkan izin. Boleh. Boleh, boleh. Boleh beracara di seluruh Tapi harus ada Indonesia. permohonan izin ya. Ada diizinkan oleh pengadilan tinggi ketika itu. Dan alhamdulillah sejak 98 itu kita berpraktik sampai hari ini. Ketika itu memang di Inhil bisa dihitung jari lah Hitung jari ya. pengacara waktu Berapa itu, pengacara? hanya ada sekitar 4-5 orang. 5 orang. Dan memang kalau ketika itu memang profesi advokat ini memang kita agak sedikit ekstra lah. Ekstra karena apa? Karena waktu itu memang mohon maaf masyarakat kita belum terlalu inilah, Mengenal ya. belum terlalu akrab, belum terlalu mengenal, kemudian belum familiar lah. Iya, iya. Apa sih itu pengacara? Apa pengacara itu ya? Ngapain aja kerjanya? Iya, iya, iya. Ya, sampai ada istilah pengacara pengangguran banyak acara katanya kan gitu. Waktu itu yang kalau pada zaman itu ketua Pak Acang dulu mengalami di zaman profesi advokat ini masih pengacara praktek namanya, itu antusias masyarakat sangat rendah berarti ya, tidak tahu sama sekali atau gimana, khususnya di 3 kabupaten inilah. Ya, kalau di Baru. sekolahnya khususnya di Inhil lah. Inhil, Inhil karena memang di Inhil kan mohon maaf orang dari Pekanbaru mau beracara ke Tembilahan tuh Mikir ya. mikirnya bukan mikir sekali 2 kali tapi panjang pikiran. Kenapa? Pertama jarak, yang kedua Jarak. mohon maaf ketika Akses, itu akses juga, dan ketika itu memang Inhil ini mohon maaf di daerah lain dalam tanda kutip dikenal daerah Texas. Takut orang. Iya, iya, iya. Nah, jadi untuk di Inhil memang itulah tadi kondisinya. Nah, Iya, iya. kemudian kalau untuk di daerah Rengat khususnya apalagi di Pekanbaru, alhamdulillah pengacara memang sudah cukup banyak. Tapi kalau di Inhil memang kalau pidana itu kita banyak, waktu itu kita mendapat penunjukan Ya. dari pengadilan. Prodio lah. Tapi tidak masalah. Iya. Nambah jam terbang juga kan. Betul, betul. Ya itulah yang kita Iya, dilematis advokat tuh, kita harus sabar ya. Ya. Harus setia dengan perkara yang kecil. Betul. Jangan merasa sudah besar, merasa paling besar. Oh ya. Kalau saya melihat ketua kan Pak Acang, hal-hal tersebut saya melihat dari record saja. Ketua hari ini dari tahun 98 sampai hari ini komitmen sekali dan konsisten dengan profesinya. Jadi sekarang ketua, saya akan mengambil kawan-kawan lawyer district, saya sampaikan kenapa saya manggil ketua, karena udah biasa di luar. Ini ketua saya di Lawyer Club. Jadi saya mau sampaikan, kalau khusus angkatan saya yang masih muda-muda, itu rata-rata menjadi lawyer atau di bawahnya, godaan sangat tinggi, karena hari ini profesi pengacara itu kalau saya lihat pelarian, tidak lagi hal diciptakan, tapi beberapa segelintir orang saja yang menciptakan jadi pengacara. Kebanyakan yang tidak lulus ini jadi pengacara, tidak lulus ini jadi sini, kayak gitu. Lalu juga tidak tahannya masalah pendapatan. Pendapatan sangat fluktuatif gitu kawan-kawan lawyer district. Karena lawyer itu tidak ada gaji, dia honorarium aja dengan klien. Itu pun besarannya antara kesepakatan sama klien. Nah, jadi harus pintar-pintar kita memutar otak. Bagaimana kita bisa dinilai orang, dibayar orang dengan mahal, ya. Tentu kita harus, itu yang paling pertama, jam terbang. Nah, beliau sudah membuktikan komitmen dan konsistennya dari pengacara praktek gitu pada waktu itu. Jadi kita berbagi di sini bagaimana sih profesi lawyer itu, apakah profesi ini menjanjikan. Kita bicara di Inhil saja gitu, waktu beliau tadi sampaikan pengalaman segala macam. Jadi ketua, pada waktu itu penunjukan
lebih banyak penunjukan perkaranya ya. Ya, Nah, ya, untuk kalau pidana, kalau untuk pidana. perkara khusus gimana? Ada banyak nggak waktu itu? Oke, kalau ketika itu untuk perkara pidana memang banyak penunjukannya, Penunjukan. pada penunjukan. Tapi ada juga yang kuasa khusus. Kuasa khusus. Kuasa khusus juga banyak juga. Tapi memang dominan itu adalah penunjukan. Penunjukan. Nah, Prodio lah. Kalau khusus terkait dengan perdata, wah itu kuasa khusus semua. Khusus semua. Khusus tidak, karena Iya. tidak ada penunjukan. Nah, kalau terkait dengan persoalan, mohon maaf, nafkah lah ya. Nafkah. Ya, rezeki lah Iya, ya, rezeki. Dalam perjalanan saya pribadi lah, saya tidak pernah khawatir terkait dengan persoalan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya profesi ini, mohon maaf, dalam tanda kutip, sebenarnya suatu profesi yang sangat menjanjikan sebenarnya. Siap. Sangat-sangat menjanjikan. Tinggal lagi bagaimana kita. Kalau saya terus terang, mungkin Pak Yudi juga paham bagaimana karakter saya, kan gitu ya. Siap. Dan mungkin masyarakat juga sedikit banyak tahu terkait dengan itu. Jadi kalau saya memang terus terang, memang sudah dari awal memang niat menjadi advokat atau pengacara ini memang bagian dari pengabdian. Pengabdian artinya inilah yang bisa disumbangkan untuk negara. Gini Ketua. Itulah kira-kira. Siap. Kawan-kawan lawyer in the street, gini saya pernah membaca putusan pengadilan itu di hukum online tentang kebakaran hutan pada waktu itu, yang dimana menjadi semacam jurisprudensi lah untuk perkara lainnya gitu. Ya. Nah, putusan pengadilan itu pada waktu itu yang saya baca itu adalah perkaranya Pak Acang, betul lah itu. Ya, betul. Waktu itu lupa saya tentang apa. Mungkin Pak Acang bisa mengingatkan. Ya. Jadi perkara beliau ini menjadi jurisprudensi untuk perkara kebakaran hutan kebakaran hutan gitu. Mungkin bisa Pak Acang ceritakan lah gimana apanya itu, perkara yang mana gitu. Ya, jadi begini. Ketika itu sekitar tahun 2013-an, 2013-14 itu kan saya ingat betul ketika itulah mulai, mohon maaf, terjadinya asap. Ya, asap yang diakibatkan oleh kebakaran. Nah, ketika itu mohon maaf, saya selalu ditunjuk, bahkan boleh dikatakan hampir setiap perkara karhutla itu. Iya. Saya yang menangani di persidangan. Iya. Bahkan untuk perkara pertama saya ingat betul, itu saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak kejaksaan itu, kalau tidak salah saya profesor siapa dari ITB. Didatangkan langsung dari ITB. Karena ketika itu memang belum ada ahli yang ada di Inhil apalagi ya. Nah, di situ memang betul bahwa akibat dari terjadinya kebakaran baik itu hutan maupun lahan, dari sisi pandangan ahli terdapat banyak kerugian. Ya, kerugiannya dihitung mulai dari efek yang timbul baik terhadap efek tanah yang di tempat terjadinya objek kebakaran maupun efek yang timbul dari asap. Dari kajian-kajian seperti itu. Nah, ketika itu Kejaksaan Negeri Tembilahan dan Pengadilan Negeri Tembilahan ketika itu tidak pernah menerapkan undang-undang lingkungan. Oh, tidak pernah menerapkan undang-undang lingkungan. Ketika itu ya. Jadi selama sebelumnya dia selalu menggunakan undang-undang perkebunan. Oh, gitu. Undang-undang perkebunan. Nah, sehingga ketika itu vonis itu berkisar antara setahun 3 bulan, setahun 6 bulan maksimal ketika itu melihat lagi lah dari luasan objek yang terbakar. Nah, yang mohon maaf yang menjadi keprihatinan kita di dalam perkembangan selanjutnya ya, sekitar tahun-tahun 2018 ke atas itu malah diterapkan undang-undang lingkungan hidup, yang mana di dalam lingkungan hidup itu
ada batas minimal. Batas minimal hukuman ya. Iya, hukuman yaitu 3 tahun. Nah, sementara di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu, kalau tidak salah ingat saya pasal 68 itu menyatakan bahwa boleh sebenarnya bakar lahan, bukan membakar lahan maksudnya, membuka perkebunan dengan cara membakar. Itu dibenarkan sebenarnya dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan tata cara yang diatur oleh ada petunjuk teknis dari menteri. Seperti di situ disebutkan bahwa lahan yang dikelola oleh masyarakat itu tidak lebih dari 2 hektar. Satu. Yang kedua, ketika akan dilakukan katakanlah pembakaran, mau dibakar gitu untuk lahan pertanian atau perkebunan, dia harus ada sekat bakar. Sekat bakar itu Sekatnya. di sekeliling yang mau dibakar itu dia harus dibuat parit. Kemudian juga di situ harus ada ketersediaan atau disediakan alat untuk melakukan pemadaman. Tentu harus tersedia air. Dan yang selanjutnya adalah masyarakat atau petani harus memberitahukan kepada kepala desa, yang mana kepala desa nanti akan memberitahukan kepada instansi yang terkait bahwa warganya akan melakukan katakanlah membakar lahan untuk kebutuhan pertanian atau perkebunan. Sebenarnya boleh sebenarnya. Nah, gitu kawan-kawan Lawyer in the Street. Kalau perkara Pak Joni Acang ini terkait dengan beracaranya di dunia pengacara sudah sangat sering saya baca putusannya. Saya sering track lah gitu. Saya pernah juga baca putusan beliau terkait putusan bebas, entah putusan lepas waktu itu lupa, di kasasi pernah juga, lalu pernah perapit ya? Ya, pernah perapit ya. Menang waktu itu ya? Ya. Pernah menang juga. Saya pernah sering baca lah di putusan-putusan Mahkamah Agung tuh. Jadi kalau kawan-kawan Lawyer in the Street mau lihat track recordnya pengacara itu memang di track aja di Google, di Mahkamah Agung tuh, direktori Mahkamah Agung itu siapa, bisa di situ putusan apa yang sudah ditangani perkaranya. Nah, Ketua Pak Acang, selama beracara di INHIL ini, Ketua paling berkesan tuh kasus yang mana selama di dunia lawyer ini? Ada beberapa perkara. Pertama, ini terkait kalau perkara personal itu tidak kita anu lah ya. Yang berkaitan dengan antara masyarakat dengan perusahaan. Saya pernah mendampingi ketika itu, kalau tidak salah saya tahun 2013-14 terkait dengan pembakaran 9 alat berat milik PT SAL kalau tidak salah. Yang PT SAL itu mohon maaf kalau tidak salah saya itu adalah anak perusahaan dari Suryadume Group. Nah, kenapa saya terkesan ketika itu, karena dari kejadian itu saya waktu itu turun langsung ke daerah konflik lah ya waktu itu. Daerah konflik ya. Sendiri. Daerah mana tuh? Daerah Pungkat. Oh, Pungkat. Desa Pungkat. Daerah Pelangiran ya? Desa Pungkat, Kecamatan Gaung. Nah, Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, ketika itu saya turun sendiri acara. Didampingi oleh rekan waktu itu saya ingat dari wartawan tuh namanya Pak Marianto. Nah, ketika itu kesannya itu begini sebenarnya. Karena pembakaran itu memang dilakukan oleh massa satu desa, ibu-ibu, laki-laki dan perempuan. Udah chaos ya, sehingga tidak bisa lagi terkendali. Nah, ketika proses di kepolisian, di situ saya kewalahannya gitu. Karena yang menjadi TSK waktu itu dan sampai di persidangan itu 21 orang. Ramai ya? Nah, ya ramai. Jadi ketika pemeriksaan di pihak kepolisian itu waktu penyidikan itu memang tak tercover lagi. Nah, masih bisa loncat-loncat dari sana sini gitu kan. Tapi ketika di persidangan majelis dibentuk dua karena terdakwanya 21 orang. Tentu majelis hakim membentuk ketua pengadilan membentuk dua majelis. Sementara saya sendiri. Ketika itulah saya berarti majelisnya berapa orang itu ya? 6 orang. 6 orang gitu ya. Menjadi 2 majelis. Jaksa penuntut umum?
ketika itu 4 orang. 4 orang. Sementara saya sendiri. Wah, luar biasa kalau street pengalaman sidangnya. jadi ketika itu karena tidak mungkin saya membagi diri. Iya. Di sana sidang, sini sidang, aduk dengan majelis, maka ketika itu saya minta bantu dengan kawan-kawan yang lain. Ketika itu sudah ada kalau tak salah saya Pak Wandi ketika itu ya. Beda ruangan berarti ya. Beda ruangan makanya. Maka minta membantu dengan teman-teman yang lain. Dalam satu waktu ya. Dalam satu waktu. Persidangan tuh adalah itu yang anunya itu. Kemudian juga yang terkesan ya terkait dengan pendampingan terakhir itu masalah orang tua kita Kamare. Iya. Kamare itu yang terkait dengan kebakaran hutan yang diponis 6 tahun. Alhamdulillah kan Pak Sekjen masuk dalam kuasa. Dalam kuasa ketika itu kan. Alhamdulillah berkat perjuangan kita dari ILC ya. Dari ILC alhamdulillah dari putusan di sini 6 tahun. Ketika di persidangan di sini nih kita tidak dampingi. Iya. Kita banding, kita dampingi, alhamdulillah turun setahun, alhamdulillah kemudian kita kasasi, alhamdulillah oleh Mahkamah Agung turun menjadi 3 tahun. 3 tahun. Dan alhamdulillah orang tua kita itu hanya menjalani lebih kurang 1,5 tahun. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah bebas. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa tuh kalau perjuangan Lawyers Club dalam membantu masyarakat yang termarginalkan, yang merasa ini kurang mampu waktu itu. Jadi ketua kan selaku ketua Inhil Lawyers Club yang menaungi kami yang muda. Yang paling tidak hari ini yang paling senior hanya ketua. Kalau almarhum Pak Tia Ramon kan dulu sempat juga bergabung di Inhil Lawyers Club. Cuman kan takdir berkata lain, beliau dipanggil duluan, tapi paling tidak kenang-kenangan kalau saya pribadi sama beliau ada waktu perkara Usman. Ketua juga ada pada waktu itu kan. Perkara Usman itu yang ujaran kebencian terhadap presiden. Kami rame-rame sidang dulu. Nah, ketua melihat perkembangan dunia pengacara advokat di Inhil ini menurut ketua seperti apa gitu? Karena hari ini kan semakin teman-teman sejawat kita, rekan-rekan sejawat kita mulai bertambah nih di Inhil khususnya yang berkecimpung, yang beracara di sini, berkantor di sini gitu. Nah, ketua melihat seperti apa animo itu mengenai profesi misteri, profesi pengacara dan advokat khususnya di Inhil. Nah, kebetulan juga kita kan sudah ada kampus nih, ada fakultas hukum di situ juga. Saya dengar sudah ada juga pendidikan pengacara di sini, bisa di sini tak perlu jauh-jauh lagi. Nah, menurut ketua, pandangan ketua melihat fenomena ini, apakah ini suatu kemajuan atau seperti apa menurut ketua? Nah, coba disampaikan kepada kami. Ini menarik. Saya terus terang mundur sedikit ke belakang. Ketika kami masih 4-5 orang di Inhil, semangat memang terus terang agak sedikit kendor gitu ya. Bukan kendor, maksudnya itu ya begitu-begitu saja, monoton. Ya? Monoton artinya. Tapi ketika alhamdulillah dalam perkembangan 4-5 tahun terakhir, saat detik ini kan yang sudah terdata di kita kan ada 37. Kawan-kawan yang sudah alhamdulillah sahabat-sahabat yang tergabung di ILC. Alhamdulillah mudah-mudahan bertambah lagi nanti sekitar 15 orang, berarti sekitar mau 50 orang nanti. Ini justru membangkitkan semangat. Saya pribadi sangat membangkit semangat. Saya tidak menganggap terus terang lillahi ta'ala bahwa semakin banyak pengacara kemudian persaingan. Jangan berpikir seperti itu. Jangan sekali-sekali berpikir. Justru ini akan semakin bagus untuk pendidikan di dalam edukasi hukum di tengah masyarakat. Karena semakin banyak pengacara, semakin banyak advokat, insya Allah masyarakat akan semakin paham apa fungsi dan peran daripada advokat itu. Dan mereka insya Allah akan merasa inilah hak-hak saya, inilah hak dan kewajiban saya yang harus saya perjuangkan. Insya Allah. Dan kalau terkait dengan bagaimana advokat di dalam menjalankan praktek, saya terus terang tadi sempat disebut saudara kita almarhum Pak Doktor Tia Ramon itu. Ini sebagai inspirasi saja, bahkan termasuk saya dan juga bermaksud juga kepada sahabat-sahabat advokat yang lain. Beliau itu memiliki dedikasi dan konsisten dengan sikap kebersajaan beliau, dengan sikap low profile beliau, dan memang orangnya memang hitam putih.
Dia sekolah kalau sudah bilang hitam ya hitam, putih ya putih. Iya. Istilah itu Harus pasti gitu ya, pasti. jangan abu-abu Nah, gitu ya. mungkin sebagian orang ada yang melihat dia kaku, Iya. tapi itulah sesungguhnya. Nah, di sisi positifnya saya melihat seperti itu. Iya. Artinya begitulah dia menjaga komitmen, Iya. ya, integritas dirinya terhadap profesi, bahkan mungkin di dalam Iya. ada dunia pendidikan, karena juga dia sebagai dosen, Akademisi. ya, sebagai akademisi. Iya. Nah, itu ketua. Tadi kan kita sudah mulai banyak anggota di Lawyers Club untuk profesi advokat ini. Artinya kan kalau kita lihat profesi advokat itu di mana-mana termasuk di Inhil sudah mengalami kemajuan. Nah, harapan kita kan tentunya dengan banyaknya advokat tentu masyarakat lebih paham juga apa fungsi pekerjaan advokat gitu kan. Dan bisa menggunakan jasa advokat itu tidak bingung lagi gitu. Betul. Nah, harapan ketua kepada ya praktisi hukum muda seperti saya dan kawan-kawan di Inhil Lawyers Club atau nanti yang akan bergabung itu seperti apa harapannya? Ya, harapan saya insya Allah ke depan ini profesi ini bukan profesi kaleng-kaleng. Iya. Kaleng-kaleng profesi advokat. Bukan kaleng-kaleng. Jadi bukan profesi pelarian. Iya. Karena profesi ini terus terang sangat berat sebenarnya. Profesi ini sangat berat. Baik dari sisi tanggung jawab, integritas segala macam lah. Nah, kalau terkait dengan persoalan katakanlah income, rezeki segala macam, mohon maaf, saya sudah 23 tahun di dunia ini. Ya alhamdulillah, saya bisa menghidupi anak istri, punya rumah, kebun banyak, ya kan? Ketuanya banyak kebunnya nih, tuh. Nah, artinya insya Allah, karena itu deh. Nah, saya juga berharap kepada katakanlah mungkin adik-adik junior ya, yang baru bergabung di dunia advokat ini, jangan sekali-sekali menganggap bahwa profesi ini ada semacam profesi pelarian. Bukan, tidak. Justru kalau saya melihat bahwa dengan melangkah menjadi advokat adalah sebuah pilihan yang tepat. Nah, pilihan tepat dan insya Allah tergantung lagi nanti makanya bagaimana menjaga konsistensi, istiqomah dan komitmen ya, karena bagaimanapun sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan advokat ini kan sebenarnya jasa. Nah, kalau sudah bicara jasa, saya terus terang selalu menanamkan sampai detik ini, insya Allah mudah-mudahan sampai akhir hayat, bahwa kita hidup itu hanya ada dua. Kalau saya, pertama kepercayaan orang dan harga diri. Nah, harga diri itu tidak bisa diukur dengan materi. Nah, tidak bisa diukur dengan materi gitu. Jadi itu ya yang artinya keras itu. Dan saya terakhir juga saya terus terang berniat profesi advokat ini memang saya niatkan untuk ibadah. Insya Allah aku sudah niatkan ibadah, berarti rezeki akan ikut. Karena Allah sudah bilang siapa yang mengejar akhirat, insya Allah dunia ikut. Luar biasa. Senior kita Pacang, ketua kita di Lawyers Club. Jadi begitu kawan-kawan Lawyer Street. Mengenai tadi siapa terjang beliau, review tentang perjalanan beliau dalam praktek selama ini begitu. Gitu. Nah, terakhir ini saya minta kepada Pak Acang karena kan di sini ada nih mahasiswa hukum nih di Fakultas Hukum Unisi ini, kita apa pesan-pesan kepada adik-adik, kalau ada adik-adik yang menonton nih di channel kita nih, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada mahasiswa hukum yang sekarang ini, dan apa kira-kira yang bisa Pak Acang sampaikan selaku senior advokat pengacara di Inhil ini yang sudah berkecimpung di Inhil, kepada penonton nih, khususnya para mahasiswa hukum ya. Apa sih pesan-pesan yang bisa disampaikan? Baik, ini yang paling penting. Mahasiswa itu adalah generasi penerus yang mungkin hari ini mereka mahasiswa 10 atau 20 tahun ke depan mungkin dia akan mengendalikan negeri ini. Nah, pesan saya pertama secara umum, tolong hindari
pergaulan yang katakanlah tidak bermanfaat. Iya. Bil khusus terkait dengan, mohon maaf, maraknya peredaran narkotika. Satu, yang kedua, pergaulan tolong dipilah-pilih, karena hidup itu sebenarnya adalah pilihan. Karena di mana saja di dunia ini tidak ada daerah yang katakanlah agamis, tidak agamis, semuanya sama. Itu tergantung kepada diri kita. Maka Allah saja sudah memberi dua jalur, mau ke kanan atau ke kiri. Ayo pilih yang ke kanan. Nah, terkait khusus yang katakanlah mungkin yang kuliah di Fakultas Hukum, dan secara umumnya juga kepada mahasiswa-mahasiswa, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Makan waktu sebaik-baiknya, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, ya, pahami, dalami, dan tekuni sehingga bisa memperoleh hasil yang maksimal bila bangku kuliah. Tidak hanya nilai yang bagus, tidak hanya indeks prestasi yang bagus, tapi juga memang mempunyai ilmu. Karena tidak ada takaran, tidak ada jaminan bahwa nilai ijazah yang bagus juga berimplikasi kepada diri. Satu, itu secara akademis. Yang kedua, kan banyak juga nih kajian-kajian segala macam, banyaklah berdiskusi, ya, terkait dengan perkembangan lingkungan sosial, ya, lingkungan, apalagi perkembangan kenegaraan kita. Karena kita tidak tahu mahasiswa-mahasiswa ini kan punya bakat, punya katakanlah minat yang berbeda-beda. Kembangkan bakat, ya, sesuai dengan selera, sesuai dengan kemampuan. Tapi satu hal, di bangku universitas itu kita tidak peroleh pengalaman-pengalaman itu diperoleh di organisasi-organisasi. Dan yang paling penting adalah sebenarnya universitas terbesar dan termahal dan terbaik itu adalah masyarakat Ya. Oke, terakhir nih Ketua, Ya. satu kata saja untuk kaum milenial di Inhil, khususnya yang menonton video ini di channel YouTube Lawyer on the Street. Satu kata aja, apa Ketua disampaikan sebelum kita tutup nih? Maju, ya, jangan pernah gentar, Ya. insya Allah Allah bersama kita. Oke, luar biasa. Terima kasih kepada Pak Jody Nacang sudah hadir memenuhi undangan dari saya selaku Lawyer on the Street. Saya pribadi Yudhya Perdana Sikumbang. Berterima kasih kepada Pak Acang, ketua saya di Lawyers Club. Ya. Sukses selalu untuk Bapak. Amin, insyaallah. Rezeki lancar. Amin. Ya kan? Harapan kabar sehat keluarga semua, dihindarkan dari COVID-19. Amin. Ya, sehat selalu, pokoknya sukses. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.